Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam Renungan Pagi, edisi Jumat 6 Mei 2022. Semoga semua tetap dalam keadaan bahagia, penuh dengan sukacita, kuat dalam pengharapan. Mari kita sambut dengan hati yang gembira firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 17. Mari berdoa mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami sungguh berbahagia menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Karena itu Tuhan, kami ingin mengawali perjalanan kehidupan ini dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu yang menjadi berkat bagi kami sekalian. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman ini dalam hikmat dari Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami, berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 17. Keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.
dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak itu, anak domba itu. Sebab sesudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Amin. Menanti kemenangan akhir, itulah tema kita saat ini. Saudara, kita sering mendengar ungkapan tim olahraga yang membuat kejutan besar pada menit-menit terakhir. Akibatnya, para penggemar dan lawannya dipenuhi ketegangan ketika pertandingan menjelang selesai. Para penggemar semakin semangat memberikan dukungan, dan sebaliknya, lawan mereka semakin was-was menanti berakhirnya pertandingan. Bacaan kita hari ini menggambarkan tanda-tanda menuju puncak kemenangan orang-orang beriman. Diberitakan bahwa anak domba membuka 6 materai atau segel, sehingga rahasia masa kini dan masa depan dibuka kepada Yohanes. Materai 1 menggambarkan penguasa yang merebut kekuasaan dan kemenangan. Materai kedua tentang peperangan. Materai ketiga tentang kesulitan ekonomi kebutuhan hidup. Materai keempat tentang pembunuhan, kelaparan, dan sampar yang dahsyat. Materai kelima tentang permohonan para martir yang masih tertunda karena waktu akhir zaman belum tiba saatnya. Materai keenam tentang teriakan para raja, penguasa, dan semua yang melawan Allah karena tidak mampu menahan penderitaan yang mengerikan yang akan menimpa mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, masa depan dunia dan orang percaya ada dalam rancangan dan penetapan Sang Anak Domba. Hukuman atas dosa bagi para penindas dan yang mengacaukan orang percaya nampak melalui berbagai tanda dan gejala alam yang mengerikan. Pendosa dan pelawan Kristus akan mengalami penderitaan. Sementara orang percaya yang tetap taat, setia, dan sabar dalam kebenaran Kristus, walaupun menanggung penderitaan sambil menantikan Sang Anak Domba, akan menikmati sukacita surgawi bersama dengan dunia baru milik Allah. Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sukacita meliputi jiwa dan raga kami ya Tuhan, karena kami dapat bangun dari tidur kami dan telah diberkati Tuhan melalui sabda kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau membuat kami semakin bersemangat dalam mengisi kehidupan kami untuk taat terus kepada Anak Domba. Hingga pada hari penghakiman, kami memperoleh kemenangan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu untuk menjalani segala aktivitas kami hari ini. Kuasai kami Tuhan, Engkau jaga hati kami. Engkau jaga mulut kami agar memperkatakan kebenaran Tuhan, menjaga perbuatan-perbuatan kami agar dapat menjadi berkat bagi sesama, pun juga menjaga segala tingkah laku kami Tuhan, agar semua tingkah laku kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Itulah yang akan menjiwai kami Tuhan
dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Penuhkan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Tuhan berada di atas segala pengharapan kami. Bapa, ini kami yang datang berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan ini, menjalani aktivitas kita dengan berkat-Nya. Karena itu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.